Dan kehendak Tuhan itu kekal adanya, yang menguasai, yang memaksa, atas hidup kita, sesungguhnya kehendak hati. Sesungguhnya adalah menyatunya pribadi. Yang berkata dan yang melihat tidak lain, sesungguhnya adalah Tuhan. Yang manakah Tuhan? Jawablah. Ingsun itulah sama dengan Tuhan. Siapakah Ingsun itu? Jawablah dengan tegas, adalah yang maha berkehendak. Maksudnya adalah, tidak ada yang nyata itu. Dua, dan tidak. Ada satu terlihat menjadi dua, dan juga tidak ada, satu ucapan diucapkan bersama oleh dua ucapan. Maksud dari yang tersebut adalah bahwa Ingsunlah yang maha berkehendak, Ingsun adalah yang maha hidup, adalah yang maha kuasa, adalah yang maha mendengar, adalah yang maha melihat, adalah yang maha mengetahui, adalah yang maha suci. Ingsun adalah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha sejati, yang maha murah, adalah yang bersabda, adalah suksma tertinggi, adalah yang maha esa, adalah yang berbeda dengan makhluk. Ingsun adalah yang hidup tanpa nyawa, kekal selamanya, adalah yang maha sempurna, adalah yang maha kuasa, adalah yang maha indah, dan Ingsun adalah yang memuji dan yang dipuji. Ingsun adalah yang tidak bertempat, adalah yang tanpa warna, adalah yang tanpa rupa, adalah yang tanpa dibatasi masa, yang tanpa dian, yang tanpa muspah, dan juga yang tanpa arah. Ingsun adalah yang berdiri sendiri, dan jika ada yang bertanya, mana yang sesungguhnya Tuhan, segeralah kau jawab, sesungguhnya Allah itu nyata adanya, wujud Tuhan, wujud dengan sendirinya. Maksudnya adalah sebab dari segala sebab dan yang tidak berawal dan yang tanpa akhir. Itulah Tuhan yang nyata adanya. Manakah adanya Tuhan yang maha nyata? Jawablah. Yang memberi wewenang kepada dirinya sendiri, bagaikan sudah tidak melihat, semuanya sudah berada, sudah menyatu dalam diriku, karena Ingsun Raja di Raja, Raja yang hanya ada satu, tidak ada Raja yang kedua. Hanya Ingsun yang mantap sendiri dalam diriku, menjadi Raja di dalam diri, di dalam kerajaanku, dan tidak ada yang menyamai atas keagungan kerajaanku, kekal tak berubah, hidup tidak bisa mati. Jika ada yang bertanya zat Allah, maka jawablah, yang selalu memelihara, dan tanpa akhir, yang disebut Allah, maka jawablah, yang nyata adanya. Yang berkehendak manakah kehendak Allah, maka jawablah, adalah yang kehendaknya, tidak ada selanya, dan tidak ada kekurangannya, dan yang tidak terkena perubahan. Jika ada seseorang yang bertanya, yang manakah menyatunya Tuhan, maka jawablah, yang disebut dan yang menyebutkan, yang sudah menyatu dalam wujud, sudah tidak ada yang diragukan, dan tidak ada dua kali kerja. Dan jika kamu ditanya lagi, tentang tiga masalah, yang pertama yaitu, yang tidak jauh dari dirimu, yang kedua, yang tidak ada di dirimu, yang ketiga yang ada dalam dirimu, maka jawablah. Yang tidak pernah jauh dari diri adalah syahadat, yang tidak ada di dalam diri adalah takdir, yang menyatu dalam diri adalah kematian, yang jauh seperti dirimu, maka jawablah, bagaikan syahadat, yang memelihara diri. Yang dimaksud takbir bahwa Tuhanlah, yang menyembah dan yang memuji, yang ada di dalam dirimu, maksud dari mati, bahwa tidak bisa menghindarinya, dan harus yakin tentang itu, dan juga bila ada pertanyaan tentang tiga masalah, yaitu yang pertama, imbar wawayangan atau kelir wayang, dan kitab, amakuta, lembaran putih tanpa tulisan, itu ibarat dari iman yang suci. Tambahan ibarat, ketahuilah bahwa ucapan, dan pendengaran serta penglihatan, semuanya tidak ada yang dua tiga, sesungguhnya segala tindakanmu, baik yang jahat ataupun yang baik itu hanya dari zat Allah saja. Rasakanlah bahwa yang makan,
yang minum, yang sholat, itu adalah zat Allah. Yang sudah menyatu dengan Allah, itulah yang disebut salat daik. Ada juga yang disebut tingkatan kasdu takrul takjin. Arti kasdu adalah benarnya niat yang ada di dalam cipta. Artinya adalah pemaksaan niat jadikanlah penalaran. Sedangkan takjin adalah kekuasaan yang sesungguhnya, yang menjadi cipta. Katsu adalah imam, tahru adalah tauhid. Takjin maksudnya adalah makrifat, iman jika ada, yang nyata pasti tidak bingung. Tidak ada keraguan tentang Allah. Sedangkan tauhid adalah diam dan geraknya, yang melihat, yang berkata, yang mendengar. Nyatalah bahwa hal itu menjadi ada, bahwa Allah lah yang mendengar, berkata itulah dia. Allah Ta'ala yang sesungguhnya, yang melakukan, maka janganlah berprasangka, maha melihatnya yang maha luhur, sedangkan marifat adalah ketenangan cinta ketika melihatnya. Hingga pendengaran dan perkataanmu, adalah dia yang melakukannya. Artinya adalah yang nyata. Bila tasbih ibaratnya, tidak mungkin ada dua, hanya Allah yang ada. Yang berkata, diam, bergerak dan yang mencium, sungguh nyata atas adanya, janganlah kau ragu. Sadarilah di dalam kesadaranmu, bahwa yang kau katakan, yang berkata adalah Tuhan, tapi waspadalah dan sadarlah, bahwa bukan yang lain. Jika kau ditanya, apa yang kau ketahui tentang Allah? Maka jawablah segera, yang ku ketahui Allah lah yang maha mengetahui adanya atas dia. Adalah lagi ibarat apakah suatu kata itu, dan apakah satu langkah dalam diam, segeralah kau jawab, ucapan satu kata adalah. Yang berkata adalah Tuhan, sedangkan melangkah satu langkah adalah Tuhan yang melakukannya. Yang disebut tempatnya diam adalah, yang sudah tidak usah melihat Allah di luar dirinya. Berapakah martabat Allah? Jawablah bahwa ada tiga. Yang pertama adalah tansib, insan kamil. Yang kedua, kandil. Yang ketiga, tansib adalah layap, ayunan antara sadar dan jaga. Insan kamil artinya yang sudah sempurna, kandil artinya adalah ruhi lafi, atau hawa dari tansib. Penglihatan yang telah mendapat cahaya yang sempurna, adalah wahyu, dan arti yang lainnya juga, adalah penglihatan khusus tetapnya wahyu yang nyata, sehingga wajib direnungkan, perbedaan penglihatan, antara nabi, wali dan mukmin. Penglihatan nabi itu tetap, wali dan mukmin penglihatannya bisa berubah. Berapa martabat laku? Jawablah bahwa ada dua. Yang pertama, bagaikan api. Sedang yang kedua, bagaikan angin. Arti dari bagaikan api adalah, ambillah hawa panasnya, artinya adalah agar lebih cepat pemahamanmu. Jangan terlalu lama. Sedangkan yang bagaikan angin adalah ambillah yang bisa dicari, artinya sudah tidak lagi mencari yang lain lagi. Berapakah martabat badan? Jawablah ada tiga macam. Yang pertama adalah bagaikan tanggal pertama. Yang kedua bagaikan tanggal ke-9. Yang ketiga bagaikan tanggal 14. Sedangkan yang pertama, yang seperti tanggal pertama, adalah catatan lahir dan batin harus sama. Yang bagaikan tanggal ke-9, artinya telah musnah. Keadaan diri hanya yang maha agung yang tetap adanya. Yang bagaikan tanggal 14, adalah menyamakan kehendak. Bagaikan yang menciptakan, maksudnya bila sudah tanggal 14 sinar bulan, adalah telah sampai pada tujuan. Apa yang bisa dicapai hamba, tidak akan bisa menjadi Tuhan, namun menjadi juga. Berapakah martabat pendapat? Jawablah ada tiga macam. Yang pertama adalah cetusan hati, sedangkan yang kedua adalah jejak perjalanan. Jeritan tangis adalah yang ketiga, detak menumbuk padi yang keempat. Yang kelima adalah coretan alat membatik. Sedangkan jeritan tangis, dan cetusan hati, serta jejak langkah, adalah di ucapan, dibuat bagaikan api. Dalam tekadnya karena telah menerima, coretan dari alat membatik. Bagaikan sifat jamal Allah,
Sedangkan detak menumbuk padi itu ibarat dari keluarnya ucapanmu, harus nyata. Dan tidak ragu, tidak usah melihat yang Maha Agung, yang berkata itulah Allah, sungguh jangan sampai dua kali kerja. Berapakah martabat bumi? Jawablah bahwa jumlahnya ada 3 macam. Zat ruh ilafi itu adalah yang pertama, yang kedua ruh jazadi semuanya, yang ketiga tanpa tempat, dan tanpa petunjuk yang nyata. Martabat anugerah. Jika suatu hari kau ditanya seperti itu, ada berapakah anugerah dari syahadat? Jawablah. Ada 3. Yang pertama adalah penguat iman, menguatkan batin itu yang kedua. Yang ketiga adalah penggerak anggota badan. Jika kau ditanya lagi, anugerah salat itu ada berapa serta penjelasannya? Maka jawablah ada 3 macam. Yang pertama adalah memutus kehendak menajamkan cipta, itulah yang kedua. Mantap adalah yang ketiga. Dan berapakah anugerah takdir? Jawablah segera, ada 3 macam. Yang pertama ilmu. Yang kedua mengetahui. Inti mengetahui adalah yang ketiga. Berapakah anugerah budi? Jawablah ada 3 macam. Sucinya cipta itulah yang pertama. Penalaran itulah yang kedua. Sang cipta itulah yang ketiga. Nugraha ruh ada berapa? Jawablah segera, ada 3 macam. Yang pertama adalah yang maha hidupnya tanpa mempergunakan nyawa. Yang kedua adanya adalah tidak ada yang mengadakan sekalian dirinya sendiri. Yang ketiga hanya Allah yang ada, tidak ada yang menyamainya. Sesungguhnya atas maha kehendaknya, orang muda harus paham hal itu. Jika kau ditanya, ya yudatil wujudi, ada berapakah anugerahnya? Maka jawablah segera, mati, itulah maksudnya. Sedang anugerahnya, ada 3 jenis, sudah ada di dirimu. Yang pertama tujuan, keinginan yang kedua. Mantap yang ketiganya, dan berapa anugerah iman? Cepat jawablah, ada 3 jenis, syukur yang pertama, tawakal yang kedua, yang ketiganya adalah sabar. Berapakah anugerah tauhid? Jawablah bahwa hanya ada 2 jenis. Yaitu teguh yang pertama, dan takut yang kedua. Dan ada lagi yaitu yang bernama harap. Berapakah anugerah marifat? Maka jawablah. Jawab dengan segera, hanyalah ada 1, ada pada adanya dirimu, yaitu karsa atau kehendak, rasa yang berkuasa sendiri. Ada berapa martabat perkenalan? Jawablah bahwa ada 3 jenis. Para mukmin mengenal afal atau perbuatan Allah, sedangkan para wali mengenal sifat Allah. Adapun para nabi mengenal zat, yang dimaksud mengenal pada zat Allah. Kadang ada asyanya, menyenangi sifat, kadang ada gumleteknya. Yang menyenangi perbuatan Allah, kadang terlihat dari gerak dan sikapnya. Jika sakit penglihatannya, yaitu akan terbuka hati akan memahami sifat jalal dan jamal, kamal, kahar atas Allah. Sehingga imanmu makbul menancap dalam hati, sehingga mendapatkan kesempurnaan keyakinan dalam hidup. Berapakah martabat nyawa? Jawablah segera, nyawa hanya ada 1, yang disebut roh idofi, karena hanya 1, artinya bahwa hidup itu hanya 1, tidak ada hidup 2, yang pastinya hanya 1 wujud tunggal. Jika kau ditanya, sekarang Allah di mana? Segeralah kau jawab, siapakah yang sedang berkata ini? Janganlah kau bantah. Jika bukan yang Maha Agung, sesungguhnya yang dikatakan dan yang mengatakan adalah Tuhan, namun harus paham dalam pemahaman. Adapun dalam memahaminya, harap bagaikan air dan tanah, dan bagaikan hujan, dan juga bagaikan besi, dan bagaikan samudra, yang bagaikan tanah dan air, adalah dengan meresap itu artinya, tidak terputus dalam jiwa, sedangkan yang bagaikan hujan, janganlah terputus penglihatannya,
sedangkan yang bagaikan besi, sekehendakmu memerintah. Buatlah seperti tajamnya pisau, kapak kecil dan besar itu ibaratnya, tidak akan berubah sifatnya. Masih tetap bersifat besi, sedangkan yang bagaikan samudra, yang di situ harus seperti itu juga. Itulah sumber dari asal, atas suatu perkataan dan suatu tindakan dan juga ketika sedang diam. Jika kesemuanya itu sudah seperti samudra, tidak akan berpaling, akan saling melihat satu dan tidak akan melihat yang lain, tidak akan ada dua ucapan. Sehingga sempurnalah sholatnya, karena paham ditujukan kepada siapa ibadahnya, dan memahami tujuan sholatnya, yang sebenar-benarnya dan tidak akan salah. Paham tujuan gerak, paham tujuan diam, paham tujuan ucapan, paham tujuan mendengar, paham tujuannya berdiri, paham tujuan duduk, paham tujuan tidur, paham tujuan bangun, paham tujuan makan, paham tujuan minum air, paham tujuan buang air besar, paham tujuan buang air kecil, paham tujuan kesenangan, paham tujuan kesedihan, paham tujuan arah selatan, barat, utara, timur. Paham untuk apa ke bawah, paham untuk apa ke atas, paham untuk apa di tengah, paham untuk apa di pinggir, paham untuk apa hidup, paham untuk apa mati. Semua yang tergelar, baik yang melata atau yang terbang tinggi, tidak akan bingung atas semua tujuan itu semua. Sudah tamatlah tentang keadaan, sungguh jalankanlah anakku, janganlah sembarangan. Hayatilah dan rasakanlah wahai anakku, jika sudah paham haruslah berhati-hati, haruslah tepat jangan sembarangan, jangan berbuat sewenang-wenang, pergunakanlah pertimbangan jika mengatakannya, dan teguhlah atas dari mana asalmu dan kemana tujuanmu. Jika menyalahkan maka akan menjadi kopar. Sang Sunan Ampel Gading mengajarkan dan menguraikan inti dari ilmu sejati. Dikisahkan yang sedang dibayat di saluri ilmu, Pangeran Khalifah meresapi ke dalam rasa sehingga merasa meresap atas pencerahan yang terperinci. Sudah meresap menyatu mengendap sempurna di dalam badan suksma, yang tergelar di bumi, yang tersimpan yang tersembunyikan, yang sudah ada di dalam setiap diri, artinya telah memahami, dalam tata gelar dan tata gulung, menjadi ada karena adanya manusia, atas segala yang ada, menjadi pedoman penjabaran yang telah dijalaninya. Kemudian sang Pangeran Khalifah, menghaturkan sembah kepada sang guru sejati, yang telah sebagai lantaran memberi anugerah, pencerahan jiwa sehingga pancaran sinarnya, memancar di antara kedua alis, dalam wajah sang Pangeran Khalifah sebagai pertanda telah merasuk ke dalam jiwa, atas pancaran ilmu sang guru sejati, yang merasuk ke dalam sang siswa tanpa batas.